Apakah kalian pernah mendengar tentang Sarip Tamba Oso? Seorang pemuda pemberani dari Jawa Timur yang namanya begitu melegenda. Kisahnya penuh keberanian, pengkhianatan, dan juga tragedi. Yuk, kita simak cerita lengkapnya, sebuah legenda yang tak lekang oleh waktu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan cerita ini kepada teman-temanmu, agar semakin banyak yang mengenal kisah-kisah Nusantara yang syarat makna. Pada zaman dahulu, di sebuah daerah bernama Tamba Oso, hiduplah seorang pemuda gagah perkasa bernama Sarip. Ia dikenal sebagai sosok yang jujur, berani, dan sangat dekat dengan rakyat kecil. Namun, kehidupannya berubah ketika penguasa yang lali menindas rakyat, hingga membuat Sarip turun tangan. Di sebuah desa kecil bernama Tamba Oso, yang terletak di pesisir Jawa Timur, hiduplah sebuah keluarga sederhana. Ayahnya seorang nelayan yang setiap hari berangkat melaut, melawan ombak dan badai demi membawa pulang ikan untuk keluarganya. Ibunya seorang wanita desa yang penuh kasih sayang, rajin menenun, merawat rumah, dan mendidik anak-anaknya dengan nilai kejujuran serta keberanian. Dari keluarga sederhana inilah lahir seorang anak laki-laki yang kelak akan dikenang oleh banyak orang. Dialah Sarip Tamba Oso. Sejak kecil, Sarip berbeda dengan anak-anak seusianya. Tubuhnya kuat, pandangannya tajam, dan suaranya lantang ketika berbicara tentang kebenaran. Ia tidak suka melihat orang ditindas, bahkan meskipun yang ditindas hanya teman sepermainannya di tepi pantai. Konon, Sarip kecil sering terlihat membantu ayahnya melaut. Saat badai datang, ia tidak pernah gentar. Bahkan ia belajar bagaimana membaca arah angin, ombak, dan bintang. Dari sinilah Sarip tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, bermental baja, dan penuh keberanian. Namun bukan hanya keberanian yang diwarisi Sarip. Dari ibunya, ia belajar tentang kasih sayang, kesetiaan, dan arti hidup sederhana. Ibunya sering berpesan, "Nak, dalam hidup ini jangan pernah kau tunduk pada kezaliman. Jika kau melihat orang lemah diperlakukan tidak adil, maka berdirilah di sisinya. Itulah jalan hidup seorang manusia yang mulia." Pesan itulah yang menancap dalam hati Sarip sejak kecil, menjadi pondasi dalam setiap langkahnya. Saat beranjak remaja, Sarip mulai dikenal oleh masyarakat sekitar. Ia sering menolong orang-orang tua membawa hasil tangkapan ikan ke pasar, membantu petani mengangkat padi, bahkan ikut menjaga desa dari gangguan para perampok kecil. Meski masih muda, keberaniannya membuat orang-orang segan kepadanya. Di mata masyarakat Tamba Oso, Sarip adalah pemuda yang penuh semangat, gagah berani, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik sikap sederhana itu, tersimpan sebuah takdir besar yang kelak akan mengubah jalan hidupnya. Karena dari desa kecil itulah, sebuah legenda lahir. Legenda seorang pemuda pemberani yang akan menentang tirani dan melawan penguasa zalim. Namanya akan selalu dikenang, Sarip Tamba Oso. Waktu terus berjalan. Sarip yang dulunya hanya pemuda sederhana kini tumbuh semakin dewasa. Kehidupan di desa Tamba Oso, meski indah dengan hamparan laut biru dan sawah yang hijau, ternyata menyimpan luka mendalam bagi rakyatnya. Di balik kesederhanaan itu, ada bayang-bayang kekuasaan yang mencekik. Seorang penguasa yang rakus dan kejam memegang kendali atas tanah tersebut. Ia dikenal sebagai sosok yang haus harta, tak pernah puas dengan kekayaan, dan tega menindas rakyat kecil demi kepentingan pribadinya. Setiap bulan, para nelayan diwajibkan menyetor sebagian besar hasil tangkapan ikan mereka. Para petani pun dipaksa memberikan padi terbaik mereka kepada pejabat yang berkuasa. Rakyat hanya bisa makan sisa, sementara keluarga mereka sering kelaparan. Tak hanya itu, pajak yang berat membuat banyak orang desa semakin sengsara. Seorang petani pernah berkata dengan sedih, "Kami bekerja keras dari pagi hingga malam, tapi hasilnya tak pernah bisa kami nikmati.
Semua diambil oleh penguasa. Orang-orang desa hanya bisa mengeluh dalam hati. Sebab, siapapun yang berani menentang, akan dipukul, dipenjara, atau bahkan hilang tanpa kabar. Ketakutan itu membuat rakyat memilih diam, meski hati mereka menjerit. Namun, di tengah penderitaan itu, Sarip tidak tinggal diam. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ayahnya pulang melaut dengan tubuh lelah, tapi hasil tangkapan ikan hanya tersisa sedikit setelah dipalak penjaga penguasa. Ia juga melihat ibunya menangis karena beras di dapur semakin menipis, sementara panen padi habis dipaksa setor. Hati Sarip membara. Ia tidak bisa menerima ketidakadilan itu. Sejak saat itu, benih perlawanan tumbuh dalam dirinya. Ia mulai berbicara lantang kepada teman-temannya, kepada orang-orang muda di desa. Apakah kita akan terus diam? Apakah kita akan membiarkan mereka merampas hasil keringat kita? Tidak. Kita harus melawan. Ucapannya membuat rakyat terkejut sekaligus terharu. Ada harapan kecil yang muncul di hati mereka. Untuk pertama kalinya, mereka merasa ada seorang anak muda yang berani berdiri membela rakyat. Meski saat itu Sarip belum tahu bagaimana caranya melawan penguasa yang kejam, tapi keberanian kecil itu sudah cukup untuk mengguncang desa Tambak Oso. Rakyat mulai percaya bahwa kelak, seorang pemuda dari desa mereka akan menjadi penolong. Dan benar saja, sejak itulah nama Sarip Tambak Oso mulai menjadi bisik-bisik harapan di tengah kesedihan rakyat. Sejak keberaniannya menentang ketidakadilan mulai terdengar, nama Sarip Tambak Oso semakin harum di telinga rakyat. Ia bukan hanya pemuda desa biasa, melainkan sosok yang berani berkata lantang ketika orang lain memilih diam. Hari demi hari, Sarip semakin dekat dengan rakyat kecil. Ia sering berjalan di tengah sawah, membantu petani mengangkat padi. Di tepi pantai, ia ikut mendorong perahu nelayan yang baru pulang dari laut. Ia selalu menyapa mereka dengan ramah, seakan dirinya bukan siapa-siapa, hanya seorang anak desa biasa. Namun, rakyat tahu, keberanian Sarip berbeda dari pemuda lain. Ia berani menentang penjaga-penjaga penguasa yang suka memalak. Konon, pernah suatu ketika seorang penjaga memaksa seorang nenek tua menyerahkan seluruh ikannya. Sarip yang melihat kejadian itu segera maju, berdiri di depan sang nenek, dan berkata tegas, "Cukup. Jangan kau ganggu orang tua ini. Ikan itu hasil keringatnya, bukan milikmu." Penjaga itu marah besar, bahkan menghunus senjata. Tetapi Sarip tidak mundur. Dengan keberaniannya, ia melawan. Pertarungan pun terjadi di pasar desa, dan dengan tenaganya yang kuat, Sarip berhasil mengalahkan penjaga tersebut. Sejak kejadian itu, rakyat semakin percaya pada Sarip. Mereka mulai menganggapnya sebagai pelindung, sebagai pemuda yang siap membela siapapun yang lemah. Bagi rakyat, Sarip bukan hanya seorang anak nelayan. Ia adalah simbol perlawanan. Di setiap rumah, di setiap obrolan malam, nama Sarip mulai disebut dengan penuh rasa kagum. Kalau Sarip ada, kita tidak perlu takut lagi. Sarip itu bukan hanya pemberani, tapi juga berhati mulia. Namun, di balik kekaguman rakyat, para pejabat penguasa mulai geram. Mereka melihat Sarip sebagai ancaman, seorang anak desa yang bisa mengguncang kekuasaan mereka. Diam-diam, rencana licik mulai disusun. Sementara itu, Sarip tidak pernah merasa dirinya pahlawan. Ia hanya merasa sebagai seorang pemuda yang menjalankan pesan ibunya, jangan biarkan kezaliman menguasai hidup. Namun, tanpa ia sadari, langkah-langkah kecilnya sudah mulai mengguncang dasar kekuasaan yang zalim itu. Rakyat kini punya harapan, dan harapan itu bernama Sarip Tambak Oso. Ketika nama Sarip Tambak Oso semakin dielu-elukan rakyat, para penguasa lalim merasa terancam. Mereka sadar, jika pemuda desa ini dibiarkan, maka rakyat akan semakin berani melawan.
Maka disusunlah rencana busuk untuk menyingkirkan Sarip. Sayangnya, penguasa tidak bergerak sendiri. Mereka berhasil memanfaatkan kelemahan manusia, pengkhianatan dari orang dekat. Salah seorang kawan yang selama ini dianggap sahabat oleh Sarip, diam-diam tergoda oleh harta dan janji manis pejabat. Dengan wajah yang berpura-pura setia, ia mendekati Sarip, mendengar semua rencana, lalu melaporkannya kepada penguasa. Malam itu, ketika Sarip sedang beristirahat setelah seharian membantu rakyat, pasukan bersenjata mengepung rumahnya. Mereka datang dengan jumlah besar, pedang dan tombak terhunus, siap menangkap pemuda pemberani itu. Namun Sarip bukan orang yang mudah ditundukkan. Dengan sigap ia keluar rumah, berdiri tegak di hadapan puluhan prajurit. Matanya menyala penuh keberanian. Kalian boleh datang dengan 1000 pasukan, tapi aku tidak akan menyerahkan diri pada kezaliman, teriaknya lantang. Pertarungan pun tak terelakkan. Denting senjata bergema di malam hari. Suara teriakan prajurit bercampur dengan sorakan rakyat yang diam-diam menyaksikan dari kejauhan. Sarip bertarung dengan gagah berani. Satu demi satu prajurit tumbang oleh ketangkasannya. Tubuhnya luka, namun semangatnya tak pernah padam. Namun, karena jumlah lawan terlalu banyak, Sarip mulai kewalahan. Darah menetes dari lengannya, keringat bercampur dengan tanah. Di tengah kepungan itu, sahabat yang mengkhianatinya justru muncul, menunjuknya sambil berteriak. Itulah dia. Tangkap dia hidup atau mati. Pengkhianatan itu menusuk hati Sarip lebih dalam daripada luka pedang. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia hanya bisa berkata lirih, "Sahabat, mengapa kau tega menjual persaudaraan demi harta?" Meski dikepung, Sarip tetap melawan hingga nafas terakhir. Tubuhnya jatuh, namun jiwanya tetap tegak. Rakyat yang menyaksikan hanya bisa menangis, karena pahlawan mereka akhirnya tumbang di tanah kelahiran sendiri. Namun meski Sarip gugur, keberaniannya tak pernah mati. Pertarungan itu justru menjadikan namanya abadi. Malam itu, Tambak Oso kehilangan seorang anak muda gagah berani, namun lahirlah legenda yang akan diceritakan turun-temurun. Kematian Sarip Tambak Oso mengguncang hati rakyat. Malam ketika ia gugur, desa Tambak Oso diselimuti duka. Orang-orang menangis dalam diam, sebagian lagi berdoa, berharap arwah pemuda pemberani itu mendapat tempat mulia di sisi Tuhan. Meski tubuhnya telah tiada, semangatnya tetap hidup di hati rakyat. Nama Sarip mulai disebut di setiap sudut desa, dari rumah nelayan hingga lumbung padi para petani. Ia bukan lagi sekadar seorang pemuda desa, melainkan simbol keberanian yang tak bisa dibungkam oleh tirani.